Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita sampai di ad-darsi rabi' asyar, al-wahdah al-hadiyata asyra, khulasatun an halil adabi fi asri sadril Islam. Ringkasan tentang kondisi sastra pada masa awal-awal Islam muncul. Kosakatanya ittisa', perluasan. Maksudnya perluasan wilayah. Istafa yastafi, merasa puas. Iqtibas, iqtibas ini mengambil ucapan dari Al-Quran ataupun dari hadis tanpa menyebutkan qala ta'ala atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqtas wa yaqtasiru, terbatas. Bad'un, memulai. Ba'thun, membangkitkan dari kematian. Ta'birun, mengungkapkan. Ta'adda yata'adda, melampaui. Tafkhimun, maknanya ta'zim, mengagungkan. Thana'un, memuji. Jadun, serius. Jadatun juga serius. Jaufun, di tengah-tengah atau di dalam. Hukmun, hukum. Khitamun, akhir, lawan dari bada'un. Khuluqun, akhlak. Ratha yarfi, menangisi orang yang sudah mati, bersedih atas kematian seseorang, tulisan. Radhilah, rendahan. Ruqiyun, lawan dari rendah. Ruqi, tinggi. Atau naik. Sumuwun, rif'ah, tinggian. Syu'un, beberapa hal. Sya'nun, syu'unun. Sya'nun kan suatu urusan, satu hal. Syu'un, beberapa hal atau beberapa urusan. Toriba yatrobu, senang. Afifun, menjaga diri, menjaga kehormatan. Fahish, qabih, buruk. Kutab, para penulis. Jamak dari katib. Kafa'a yukafi'u, memberi imbalan atau balasan yang setimpal. Mutamayyiz, istimewa. Mu'aradah, interupsi atau tidak setuju. Ma'arik, jamak dari ma'arakah, pertempuran. Maqsidun, tujuan. Munadharat, diskusi atau perdebatan. Maisir, maisir itu judi. Nublun, jamak dari nabil, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang terpuji. Hajama yuhajimu, memerangi atau menyerang. Wulatun, jamak dari wali. Wali kota, misalnya, atau pemimpin. Ya, ringkasannya yang pertama adalah tentang kondisi nasr atau prosa, karangan bebas. Lawan dari nasr adalah syair. Kalau syair kan nulisnya ada aturannya. Nasr, prosa, yang karangan bebas. ظهر لك من النصوص التي درستها في عصر صدر الإسلام أثر الإسلام الواضح في حياة الناس وسلوكهم وأخلاقهم وقد عاشوا حياة خالية من الفوضى مطمئنة بالإيمان وفي ظل هذه الحياة الجديدة صار للنثر مكانة كبيرة لموافقته الحياة الجادة التي أوجدها الإسلام. Telah nampak pengaruh Islam yang sangat jelas itu telah nampak bagimu dari teks-teks yang sudah kamu pelajari sebelumnya tentang asri sodril Islam, atau di masa
awal Islam muncul. Nampak jelas pada kehidupan manusia, perangai mereka, akhlak-akhlak mereka, tindak tanduk mereka, akhlak mereka, karena mereka hidup pada satu kehidupan yang tidak diwarnai oleh kekacauan. Jadi hidupnya teratur, bukan hidup yang sembarangan. Hidupnya damai karena ada keimanan, dan di bawah naungan kehidupan yang baru inilah prosa jadi memiliki kedudukan yang besar. Karena prosa ini sesuai dengan kehidupan serius yang dimunculkan oleh Islam. Wa ahammul anwa'il lati tatawwarat fi hadzal 'asr, dan bentuk prosa yang paling dominan nampak di masa ini adalah al-khitabah dan al-kitabah. Orasi dan penulisan surat-surat. Al-khitabah, laqad tatawwarat al-khitabatu fi hadzal 'asr. Jadi seni berorasi pun sudah mengalami peningkatan dari apa yang ada di zaman jahiliyah. Wahtallatil makanata ar-rafi'ata allati kana yahtalluha asy-syi'ru fil 'asril jahili, dan dia sudah menempati satu posisi yang sangat tinggi yang dahulunya itu ditempati oleh syair pada masa jahiliyah. Wa kana min ahammi asbabi tatawwuriha ma ya'ti. Dan di antara hal penting yang menyebabkan perkembangan khitabah itu adalah hal berikut ini. Satu, ahammiyatuha fi tablighi da'watil islamiyyati wal hathi 'alal jihad. Kepentingannya dalam urgensinya dalam menyampaikan dakwah Islamiyah dan memotivasi orang untuk berjihad. Yang kedua, sebab kedua adalah ta'athurun nas bi asalibil Qur'anil Karim. Orang terpengaruh dengan gaya bahasa Al-Quran yang mulia. Wal hadits nabawi syarif, dan hadis Nabi yang mulia. Ma'a ma ishtaharu bihi min fasahatin wa balaghah. Padahal mereka sebelumnya dikenal memiliki kefasihan dan keindahan berkata balaghah. Yang ketiga, al-hurriyatul lati ataha al-islamu lin-nasi li ta'biri an raghabatihim al-masyru'ah. Islam juga memberikan kebebasan untuk berekspresi bagi orang-orang yang mau mengekspresikan keinginannya yang sesuai dengan syariat. Yang keempat, kathratul munadharatil lati jarat bainan nasi fi ba'dil umuri diniyah wa siyasiyah. Banyaknya perdebatan, diskusi yang dilakukan oleh orang-orang baik dalam masalah agama ataupun dalam perkara politik. Wala siyama ba'da maqtali Utsman bin Affan. Apalagi setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi pas di zaman Umar itu masih kehidupan masih damai, tapi setelah zaman Utsman itu kan banyak terjadi kekacauan, banyak terjadi perang antar saudara sama Muslim. Yang kelima, syarhu siyasatil khilafah. Karena si prosa ini digunakan sebagai media untuk menjelaskan cara berpolitiknya penguasa. Jadi zaman dulu orang yang bikinin teks untuk
penguasa itu digaji sangat mahal. Karena yang bisa nulis kayak gitu biasanya orang-orang terpilih saja yang memang bahasanya sangat bagus. Maka gajinya sangat mahal dan resikonya adalah kalau nulis tulisannya kurang bagus, pidatonya kurang disukai oleh masyarakat, maka dia bisa dipenggal atau dipenjara. Ya. Isuha keistimewaannya امتازت الخطابة في هذا العصر بخصائص أهمها البعد عن الكلمات الغريبة menjauh dari kata-kata yang asing wal jumali tawilah dan juga menjauhi eh, kalimat-kalimat yang panjang bertele-tele wasaja'il mutakallif juga menjauhi sajak yang terlalu membebani diri. Ya, ada seorang khalifah yang seorang raja yang memecat pejabatnya hanya gara-gara dia pengen supaya uh, kata-katanya sajaknya sesuai. Ayyuhal waliyyu bikum qad usilta min maqamika faqum. Wahai gubernurku yang ada di kota Qom yang ada di Iran, uzilta min maqamika, kamu telah digeser dari posisimu. Faqum, maka berdirilah kamu. Maka gubernurnya bertanya, loh apa salah saya wahai raja? Gitu. Kenapa saya dicopot dari jabatan saya? Gitu. Raja ya nggak ada salah apa-apa, cuma biar syair saya pas. Gitu. Musilta min makomika fakum. Nah itu takaluf namanya, terlalu membebani diri sendiri. Nah syair-syair di prosa-prosa atau orasi-orasi pada masa awal Islam itu menjauhi hal-hal yang semacam itu. Yang kedua, ada ikhtiarul ma'ani wal afkaril jayyidah. Memilih makna-makna dan ide-ide yang bagus. Yang ketiga, orasi itu dimulai dengan bihamdillahi wa syukrihi, bersyukur kepada Allah, memuji Allah dan bersyukur kepadanya, wa sholati ala rasulihi, dan sholat kepada rasulnya, wa khatmuha bitolabil magfirati min Allah, dan ditutup dengan meminta ampunan dari Allah. Keempat, istafadat min alfadil Qur'ani wal hadithi wa uslubihima wa tadammanat ba'dal ayati wal ahadith wal hikami wal amthal. Orasi pada zaman itu juga banyak mengambil manfaat dari lafaz-lafaz yang ada di Al-Quran dan hadis lalu dipindahkan. Seperti yang dilakukan Hasan bin Thabit ya. Adimna khailana ilam tarohatu sirun na'a ambil dari Al-Quran. Cuma itu syair ya. Jadi diambil juga gaya bahasanya dari Al-Quran. Lafaz-lafaznya dipakai, gaya bahasanya juga dipakai. Watadammanat dan juga mengandung sebagian ayat dan hadis, mengandung kata-kata mutiara dan pepatah. Kelima, tanawwa'at aghradha. Tujuan disampaikannya orasi itu banyak, beraneka ragam. Ila siasatin wa diniyatin wa istimaiyah. Ada orasi yang sifatnya orasi politik, ada yang orasi agama, ada yang orasi sosial. Jenis yang kedua adalah al-kitabah atau rosail, surat menyurat. Laqad kana sya'nul kitabati fil jahiliyati dha'ifan. Pada zaman jahiliyah, urusan surat menyurat itu sangat lemah sekali. Saya jarang dipakai oleh orang. Mereka lebih suka menyampaikan sesuatu melalui lisan, bukan tulisan, tapi melalui lesan.
Wa kana al-kuttabu nadirin. Para penulis atau sekretaris juga sedikit sekali. Walamma ja'al Islam rafa'a manzilataha wa ja'alaha wasilatan muhimmatan min wasailihi. Wasdada adadul kuttab. Ketika Islam sudah muncul, maka dia menaikkan, Islam itu mengangkat derajatnya kitabah, menulis, dan menjadikannya sebagai satu wasilah penting. Maka bertambah pula jumlah para penulis atau para sekretaris. Wa kana min aghradiha, di antara tujuan dari Rasail, surat ini adalah ad-da'watu ilal Islam, mengajak orang lain untuk masuk Islam. 2. Tanzimu syu'unil hukmi wa siyasah wa kitabatu mu'ahadati as-sulh. Untuk mengatur urusan-urusan hukum dan urusan politik, dan juga untuk mencatat perjanjian-perjanjian damai. Yang ketiga, tujuannya adalah tablighul wulati fil aqalim bima yalzamu min umur. Menyurati para gubernur yang ada di berbagai wilayah untuk menyampaikan apa yang wajib mereka kerjakan. Wa min asbabi ruqiyha, di antara sebab naiknya kitabah, naiknya tulisan, bahasa kitanya sekarang mungkin viralnya. Ada alasan viralnya tulisan pada masa itu naik daun. Pertama adalah ittisa'ul biladil islamiyah, luasnya negeri-negeri Islam. Karena negeri Islam meluas, maka khalifah harus sering menyurati gubernur-gubernurnya. Kedua, kathratu a'mal daulah islamiyah, banyak juga kerjaannya daulah Islamiyah. 3. Insya'ud dawawin, di bukannya dewan dan dawawin itu tempat nulis, nyalin buku dari bahasa non-Arab ke bahasa Arab gitu. Keempat, intisyaruha fi ba'dil biladil islamiyah, tersebarnya surat menyurat itu di sebagian negeri-negeri yang sudah masuk Islam dan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Wa wujudu adadin minal kutabi fiha, dan juga di sana banyak orang yang bisa menulis. Wa min khasa'isiha, di antara keistimewaan surat pada masa itu, bad'uha bismillahi wa hamdihi wa thana'i alaihi fassalam, thumma lintiqal ila ghardi risalah amma ba'du ghaliban, wa khatmuha bid-du'ai lil mursal ilaihi wa tahiyyatihi bi tahiyyatil Islam. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, baru isinya, kemudian wa akhiran nasallallahu ta'ala an yuwaffiqakum wa yusaddid khutakum, gitu. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, ada khuluha min ibarati tafkhim. Dia tidak berisi ungkapan-ungkapan yang mengagungkan, berlebihan. 3. Dukhuluha ilal gharadil maqsudi min ghairi muqaddimatin tawilah. Karena tulisan yang kertasnya juga terbatas zaman dulu, maka biasanya isinya tidak panjang-panjang, tanpa muqaddimah yang panjang, to the point. Wa mailuha ilal ijazi fi aktsaril ahwal. Lebih banyak surat-surat itu ringkas. Yang keempat, bu'duha anil alfadil gharibah wasaj'il mutakallif, sama dengan khitabayat. Jadi menjauh dari lafaz-lafaz yang asing dan sajak yang memberatkan diri, yang maksain. Keistimewaan kelima adalah suhulatu asalib, gaya bahasanya mudah. Qurbu ma'aniha, makna-maknanya dekat, artinya mudah dicerna. 7. Nublu maqasidiha,
eh, maksud-maksudnya yang mulia, tujuan-tujuannya mulia. Ya. Barakallahu fikum. Insya Allah kita sambung pada video berikutnya. Ini Darsu Rabi Asyar sampai sini. Di berikutnya insya Allah Darsu Khams Asyar, yaitu tentang syair. Kalau tadi prosa atau nasar, maka berikutnya akan membahas tentang kondisi syair pada masa awal Islam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.